teman-teman, sekarang kita memasuki step 5.1. Di sini, kita mulai merencanakan penanggulangan. Tujuan langkah ini adalah mengevaluasi berbagai alternatif penanggulangan untuk truk kaus yang sudah diidentifikasi, lalu membuat rencana implementasi yang jelas. Langkahnya dimulai dengan membuat daftar penanggulangan untuk setiap truk kaus. Kemudian, kita narrow down atau menyaring pilihan tersebut untuk mendapatkan penanggulangan yang paling efektif dan efisien. Setelah itu, kembangkan kesepakatan bersama pihak-pihak yang terkait, agar semua memahami dan mendukung langkah yang akan diambil. Terakhir, siapkan rencana implementasi yang khusus dan detail. Tabel ini digunakan untuk menilai setiap opsi penanggulangan, dilihat dari efek atau dampaknya, biaya yang dibutuhkan, waktu pengerjaan atau lead time, pengaruh ke lini yang lain, serta evaluasi keseluruhan. Kesimpulan dari evaluasi ini nantinya akan disetujui oleh semua anggota tim. Masih di step 5.1, kita masuk ke bagian kedua dalam merencanakan penanggulangan. Tahap ini berfokus pada memilih 3 penanggulangan paling tepat dari setiap usulan anggota tim. Untuk membantu proses ini, kita dapat menggunakan konsep ide basics, yaitu 11 pendekatan kreatif untuk mencari solusi. Pertama, eliminir, bagaimana kalau kita menghentikan suatu proses? Kedua, forward atau reverse, bagaimana kalau proses dibalik urutannya? Ketiga, normal atau abnormal, apakah masalah ini terjadi secara luas atau hanya di kondisi tertentu? Keempat, constant atau variable, bagaimana kalau kita kecualikan aspek yang berubah? Kelima, expand atau reduce, apakah bisa kita tambah atau kurangi? Keenam, combine atau separate, bagaimana kalau kita hubungkan atau justru pisahkan? Ketujuh, gather atau divide, apakah bisa kita gabungkan atau dibagi? Kedelapan, add atau subtract, bagaimana jika kita tambahkan atau hilangkan sesuatu? Kesembilan, revise prosedur, bisakah prosedur kita susun ulang? Kesepuluh, common atau distinct, apakah part bisa dimanfaatkan untuk fungsi lain? Kesebelas, satisfy atau substitute, bagaimana kalau kita ganti dengan yang lain? Dan terakhir, parallel atau in series, bagaimana kalau proses dilakukan bersamaan atau berurutan? Setelah itu, buat daftar evaluasi khusus untuk setiap 3 penanggulangan terpilih. Masih di tahap step 5.1. Pada tahap ini, kita memilih 3 proposal terbaik dari usulan anggota, lalu mengevaluasinya berdasarkan dampak, biaya, waktu penyelesaian, dan kemungkinan efek negatif pada proses lain. Setiap usulan dinilai apakah layak diterapkan atau tidak, dengan mencatat hasil dan pendapat supervisor. Contoh di tabel menunjukkan 3 opsi, menambah pita pada clampring, menutup area clampring dengan kain, dan menutupi bagian belakang seat dengan film. Hanya opsi yang efektif, efisien, dan realistis yang akan dipilih untuk dilaksanakan. Pada step 5.2, tim mencatat proses yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan penanggulangan yang telah dipilih. Proses harus dijelaskan cukup detail agar dapat dipahami dan diikuti oleh orang lain. Tahap ini merupakan jiwa dari Kaizen, sekaligus momen menyenangkan bagi anggota. Tim menyusun rencana implementasi penanggulangan yang berisi langkah kerja, siapa yang bertanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan. Selama tahap implementasi, tim meminta saran dari personel terkait untuk memastikan kelancaran. Setelah penanggulangan selesai, anggota harus melakukan tes untuk memverifikasi bahwa masalah benar-benar sudah teratasi. Pada tahap akhir step 5.2, kita fokus pada proses implementasi penanggulangan. Selama tahap ini, setiap langkah yang dilakukan harus dicatat dengan rinci, termasuk apa yang dikerjakan, hasil penilaian, dan kendala yang dihadapi. Data dari proses ini dikumpulkan, kemudian disajikan dalam bentuk grafik atau alat bantu visual lain untuk mempermudah analisis dan perbaikan. Pencatatan khusus mencakup pembuatan gambar penanggulangan,
penjelasan proses pembuatan, cara instalasi subjek, tipe trial part yang digunakan, serta pelatihan setelah implementasi. Semua catatan ini harus jelas dan didukung diagram, chart, foto, atau ilustrasi. Sebagai contoh, solusi yang diterapkan adalah menggunakan kain sisa jahitan untuk menutupi bagian kulit jok pada saat penembakan clampring. Cara ini membantu melindungi sisi kulit dari tepi tajam clampring, sehingga hasilnya lebih rapi dan aman. Dengan dokumentasi yang baik, kita dapat memastikan setiap penanggulangan berjalan sesuai rencana, efektif, dan siap dievaluasi keberhasilannya. Oke teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita mengenai step kelima cara penyelesaian masalah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.